Selamat pagi pemirsa, selamat datang di Talk Show 360 derajat. Perangkai kehidupan menyelaraskan gaya. Hari ini kita akan membahas tentang tema yang sangat relevan, yaitu gaya hidup sehat masa kini. Di masa sekarang menjaga kesehatan fisik dan mental menjadi sangat penting. Olahraga tidak hanya baik untuk tubuh, tapi juga untuk pikiran dan jiwa kita. Hari ini kita akan menjalani pengalaman luar biasa dari dua narasumber kita yang telah merasakan manfaat dari lintas alam dan event olahraga lari. Baru-baru ini kita menyaksikan suksesnya Batu Raden Trail Run 2024 yang diselenggarakan pada 4 Agustus 2024. Event ini berhasil menarik perhatian banyak pelari dari berbagai kalangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Bersama saya Violis selaku pembawa acara dengan dua narasumber kita, yaitu Ibu Rida Purnamasari, seorang dosen di Universitas Amikom Purwokerto dan pelari yang berpengalaman, dan Mas Muhammad Rafi Al-Rashid, seorang mahasiswa di Universitas Amikom Purwokerto yang sekarang menjadi fotografer di event tersebut. Terima kasih sudah berkenan hadir. Sebelum lanjut ke pertanyaan, sebenarnya lari itu apa sih menurut Ibu Rida sendiri? Lari itu ya, Violis ya. Kita tahu lah sekarang lagi happening ya, yang namanya event lari di mana aja. Ya. Kalau buat saya lari itu ya olahraga gitu ya. Cuma kalau saya kan pelari bukan yang udah lama gitu ya, baru-baru inilah ya. Jadi sekedar hobi, kegiatan yang baru gitu kan. Tapi di sini ya lama-lama jadi rutinitas dan saya juga di sini menikmati. Oke, dan apa sih yang membuat acara ini menjadi pilihan yang menarik bagi Bu Rida, khususnya untuk cabang lari ya, olahraga? Oke. Jadi kenapa sih, ikut lari itu menarik ya, di samping ya kita, berolahraga, olah tubuh gitu ya. Terus, lari itu kan ya sebenarnya simpel ya, tinggal tinggal ya udah kita, berlari aja, pasti semua orang bisa lah gitu. Nah, cuma di sini uniknya kalau kita berlari, itu selain berolahraga, kita juga bisa membangun relasi gitu ya. Kan ketemu banyak teman-teman, baik yang mungkin udah lama terus nggak pernah ketemu jadi ketemu gitu, atau di situ kita punya relasi yang baru. Jadi nggak sekedar olahraga aja gitu, Vio. Oke. Terus menurut pribadi dari Bu Rida nih saat mengikuti event lari, gimana sih medannya? Apa yang membuat event ini tuh menarik banget buat Bu Rida nih? Oke, ya. Kalau di tiap event lari itu semuanya pasti punya cerita tersendiri ya, gimana mereka membentuk rute berlarinya gitu ya. Nah, pengalaman saya kemarin ya di tahun ini ikut, ya lumayan sering juga nih, Vio. Jadi tiap minggu tuh kayak ada event lari gitu ya. Cuma yang unik itu kemarin saya ikut, Baturaden Trail Run ya, di mana di situ saya dan teman-teman ya berlari di apa ya, di alam gitu ya, di daerah Baturaden ya. Biasanya kan lari kan di ini ya, di jalan gitu kan, heeh. Cuma ini ada apa ya, rute yang unik dengan pemandangan yang bagus. Ya itu lebih inilah, lebih berkesan gitu, Vio. Terus dalam medan yang berat seperti itu, apa sih tantangan terbesar yang Ibu Rida hadapi? Ada apa momen tertentu di jalur yang membuat Mhm. Ibu Rida ini merasa terinspirasi dan termotivasi nih kayaknya? Oke, heeh. Tantangannya ya kalau misalkan di trail run, itu kan, kita ya harus hati-hati ya kalau berlari ya kan, karena harus lari. Nah di situ kan biasanya medannya lebih, kalau jalan kan halus ya, kalau ini kan medannya lebih terjal. Jadi kita harus hati-hatilah lihat sekitarnya, jangan sampai malah jadi, cedera gitu ya, jangan sampai jadi jatuh gitu kan, heeh. Gitu aja sih, Voli. Lalu saya akan berpindah ke Mas Raffi nih. Selamat pagi Mas Raffi. Selamat pagi, Violis. Mas Raffi ini berperan sebagai fotografer dalam berbagai event olahraga. Bukan hanya event lari saja, tetapi Mas Raffi ini seorang fotografer sport yang menjual hasil jepretannya di platform jual beli foto. Sebelum bertanya lebih lanjut, saya ingin bertanya mengenai penjelasan platform tersebut nih dari Mas Raffi sendiri. Oke, sebelumnya platform jual beli foto ini saya tahu di pertengahan tahun. Awalnya juga dari cerita yang saya pernah melakukan sebagai peserta seperti Ibu Rida sebagai pelari juga. Di situ sering melihat para fotografer di jalan. Jadi saya penasaran, ternyata foto hasil dari jepretan itu bisa dijual. Dijualnya dengan platform jual beli foto, tapi yang saya pakai itu khusus untuk foto olahraga, sport seperti itu. Udah saya lakuin hampir setengah tahun ini. Dan Mas Raffi ini menjadi fotografer event lari itu udah di mana aja sih? Bisa nggak sih diceritain sedikit pengalaman dari Mas Raffi? Kalau dari kita ada beberapa kategori ya. Kebetulan saya juga ada payungnya sendiri untuk fotografer. Saya masuk ke Raptor Photographer. Di situ kita nggak khusus cuma untuk
lari aja, tapi kita berbagai macam, yang penting ada nama olahraganya gitu. Jadi kita foto berbagai jenis olahraga yang udah pernah saya lakuin. Kemarin ada maraton, alhamdulillah udah pernah ikut foto 5 event. Di event Nirmala, event Merdekaran, event Joyfest, event Aleran sama Aston kemarin yang terbaru dari Joyfest. Kalau dari luar event lari, saya sering foto di olahraga seperti futsal, mini soccer, sepak bola biasanya. Terus juga kemarin baru merambah ke dunia ponfit sama senam seperti itu. Dan dengar-dengar nih, Mas Raffi juga menjadi fotografer dan menjual foto di platform tersebut ya. Boleh nggak sih diceritain Mas bagaimana memanfaatkan kesempatan dan menjual hasil jepretannya di platform tersebut dan motivasi di balik keputusan ini tuh apa? Sebenarnya sih balik lagi ke nyari pengalaman, nyari pengalaman sama nyari relasi. Jadi waktu itu kenapa sih kita sering foto orang? Kadang kan kalau foto iseng-iseng kan, dan paling juga buat penikmat buat sendiri atau kekirim ke orang yang kita foto. Tapi di situ platform ini hadir buat hobi yang foto itu bisa disalurkan dan menjadi uang seperti itu. Akhirnya kita coba beberapa kali ikut event. Awalnya nggak tahu mekanisme cara menjual fotonya di aplikasi itu seperti apa. Akhirnya kita nanya-nanya ke senior-senior. Ternyata memang ada mekanisme dan ada peraturan yang harus dipatuhi seperti itu. Setelah itu kita coba jual dan alhamdulillah dari beberapa event laku keras dari penjualan seperti itu. Oke. Nah, selain itu, kita juga akan menyaksikan Amikom Grand pada 24 Oktober 2024 dan Weekend Run Fun pada 27 Oktober mendatang. Serta telah menyaksikan Joy Fest Run 5 km dan Joy Zumba pada 20 Oktober 2024. Mengingat pengalaman Bu Rida dan Mas Raffi tersebut, apakah lebih percaya diri untuk mengikuti event lari lainnya? Atau ada rencana untuk ikut di event Amikom Grand ini? Dari saya sih pasti ya tertarik ya kalau misalkan ada event lagi gitu ya. Bahkan mungkin yang jaraknya lebih jauh gitu. Mungkin nanti akan saya coba. Biasanya kan saya ikut yang 5K gitu ya. Mungkin nanti akan 10K gitu dan lain-lain ya. Nah, terus kemudian besok juga akan ada Amikom Run Time ya. Nah, itu menarik untuk diikuti ya. Lari sore-sore gitu bareng-bareng. Kalau untuk Mas Raffi sendiri? Mungkin kalau pengalaman dari saya lebih percaya diri ya pastinya karena udah mengikuti beberapa kali event, jadi udah tahu nih seluk-beluk foto yang bagus tuh gimana, dari spotnya, dari mungkin pengambilan gambar. Karena menurut saya latar belakang dari si objek ini tuh sangat penting. Jadi kalau udah mengikuti beberapa kali event kan sudah tahu tempat-tempat yang sering buat rute lari itu, jadi kita tahu harus spot di mana, harus mempersiapkan seperti apa, seperti itu sih. Baik, untuk Bu Rida nih ya, sebagai seorang pelari ini, Ya. persiapannya itu gimana sih yang dilakukan? Apakah ada rutinitas atau latihan tertentu nih? Oke, kalau latihan tuh pasti ya Violis ya, supaya ya kita tahu badan kita sendiri gitu kan. Terus persiapannya paling selain latihan gitu biasanya karena ada fotografer banyak di jalan gitu ya, mungkin kita juga bisa siapkan outfit ya gitu ya Raffi ya. Outfit itu udah mulai. Raffi tuh pasti cari yang outfitnya oke nih gitu ya Betul. untuk difoto gitu. Nah itu selain itu ya persiapan kira-kira asupan ya vitamin ya makanan. Jadi sebelum lari mungkin mengkonsumsi jangan kosong nih. Tapi mungkin ada juga yang milih untuk nggak makan atau nggak sarapan dulu gitu ya. Tapi kalau saya sih harus ada yang dikonsumsi dulu ya supaya nanti tambah tenaganya gitu. Kalau untuk Mas Raffi sendiri sih, apa persiapan khusus Mas Raffi untuk menjadi fotografer dalam event lari tersebut? Persiapannya pasti nomor satu gear yang kita pakai ya, yaitu kamera sama baterai, tripod, dan memori. Dan kebetulan juga kita dari Raptor sendiri juga sering ada treatment kamera. Kalau memang sudah mulai banyak foto yang masuk, dan pasti kan dari situ terjadi ekosistem kan, jadi banyak yang sudah paham dengan fotografer saya. Akhirnya kalau ada event pasti ngabarin dulu, Mas saya besok lewat sini. Jadinya otomatis kita harus mengupgrade kamera. Jadi kita sering beberapa bulan ada treatment, ganti lensa mungkin, ganti kamera yang lebih bagus untuk lebih hasil yang lebih itu. Kalau untuk event lari sendiri kan memang biasanya jam 6 itu ya, jam 6, jam 5 udah mulai, jam 5 pagi. Biasanya kalau dari kami malamnya sudah mempersiapkan untuk bawa kamera berapa, lensa berapa, bawa tripod, bawa sepeda bahkan untuk sering bolak-balik spot pindah. Jadi kita biasanya berangkat, kalau di Purwokerto kita berangkat habis subuh jam 4 kita udah berangkat. Sebelum pelari berlari kita sudah sudah siap siaga di spot yang udah kita rencanakan di situ.
Kita balik ke Burida ya. Mm-mm. Selama lari itu ada tantangan yang paling sulit nggak sih dari Burida dan gimana sih cara mengatasi rasa lelah dan medannya mungkin yang cukup sulit ya? Ya, tantangan yang paling sulit mungkin kebanyakan di sini pelari-pelari ini alami ya, itu bangun pagi Violis, susah banget ya. Jadi kan biasa kita start itu jam berapa ya? Jam 6 Jam biasanya 6, lari. jam 6 tuh udah lari. Berarti kan sebelumnya apalagi yang rumahnya jauh gitu mungkin jam 4 dari rumah atau jam 4 udah bersiap gitu ya dan untuk ke venue, kemudian nanti cari parkir gitu kan karena yang ikut banyak jadinya kita harus ya spare waktu lah untuk cari parkir itu. Kemudian nanti pemanasan dulu ya terus bersiap di garis start gitu sih. Nah, mungkin nggak cuma sebagai pelari yang punya kesulitan dan tantangan ya, mungkin Mm-mm. Mas Raffi juga punya kesulitan dan tantangan nih selama menjadi fotografer di event lari ya. Sama Bu Rida juga untuk waktu sih sebenarnya. Karena memang harus mengubah pola hidup ya, karena biasa bangunnya nggak jam segitu gitu, harus dituntut untuk bangun pagi untuk cari uang ya ibaratnya seperti itu. Untuk tantangannya pasti ke waktu, kedua ke rute biasanya. Karena kadang kalau biasa kita rute yang sudah terbiasa untuk event, kita dari pihak promotornya ganti rute, kita harus observasi dulu biasanya. 2-3 hari sebelum event kita keliling dulu, cari tempat mana yang paling cocok untuk foto dan backgroundnya bagus. Itu untuk spot. Kalau untuk alat-alat kadang juga kita biasanya salah bawa lensa. Biasa pernah satu kali event saya bawa kamera karena mungkin malamnya itu ada event, ada project foto olahraga yang lain, paginya untuk project foto maraton. Kita lupa untuk tidak membawa baterai cadangan waktu itu. Waktu itu momennya waktu Aston Run itu kita memang lagi hektik banget, bawa sepeda, sepedanya bocor, bawa kamera, baterainya nggak kebawa untuk baterai cadangannya. Akhirnya mau nggak mau kita cuma foto beberapa ratus aja, nggak banyak sih. Berarti Seperti itu. lumayan cukup menguras energi. Iya, jadi panik akhirnya. Oke, untuk Mas Raffi nih, gimana sih cara untuk para pelari bisa mendapatkan foto hasil jepretan dari Mas Raffi? Boleh dijelaskan? Oke, untuk para pelari yang ingin dapat foto hasil dari kami biasanya itu mendownload dulu ya aplikasi platform buat jual beli foto. Itu biasanya nanti di situ ada tahapan-tahapan dari para pelari itu untuk mendapatkan fotonya. Salah satunya adalah dengan scan muka pakai AI. Nanti dari dari aplikasinya sendiri nanti nge-scan muka kita, nanti dari aplikasi mencari muka mana sih yang paling mirip dengan orang tersebut. Jadi tidak susah-susah lah untuk mencari foto yang biasanya kan foto ada ribuan itu, harus nyari satu-satu kan butuh waktu lama, akhirnya memudahkan. Tapi ada lagi kasus biasanya ada orang yang mungkin udah tua kali ya, jadi nggak tahu teknologi untuk aplikasi tersebut. Mereka biasanya lewat WA atau lewat DM Instagram, Mas foto saya mukanya yang ini. Tapi kita juga harus nyari dulu akhirnya kan satu-satu, seperti itu sih kesulitannya di situ. Boleh untuk Instagramnya bisa di-scan saja di atas ini teman-teman ya. Lalu, ada nggak sih tips and trick pada saat pengambilan foto, serta mungkin ada pengalaman yang unik nih pada saat menjadi fotografer di event lari ya? Tips and tricks yang mungkin lebih ke spot ya, balik lagi kita pasti fotografer nyari spot yang paling bagus menurut kita, kalau bisa yang clear, karena pasti para pelari minta yang nggak ada noise, nggak ada pelari lain, jadi dia ingin fotonya cuma satu, muka dia sendiri gitu, spot pertama. Kedua mungkin lebih ke area yang pencahayaannya belakangnya tidak apa ya, nggak sama-sama baju pelarinya, mungkin baju pelarinya hijau, belakangnya ada pohon hijau, kan kita yang repot juga untuk editing. Iya, terus selama menjadi fotografer di event lari nih, suka nemu nggak sih kayak apa pelari tuh yang pakai kostum-kostum unik gitu? Pernah kita beberapa kali di event, salah satunya kemarin di Merdekaran Purbalingga, kita menemukan kostum, ada yang pakai kebaya bahkan. Karena pelari kan biasanya mencari kostum atau pakaian yang paling mudah digunakan untuk lari kan. Itu pakai kebaya, mungkin pakai jarit itu kan susah untuk itu. Belum lagi ada kayak properti yang bunyi-bunyian gitu, terus ada lagi yang pakai kostum Spiderman, bahkan ada lagi yang kemarin pakai baju Avatar. Dia sengaja cukur kepalanya jadi botak, terus ada kayak itunya loh, seperti itu kemarin menemukan. Berarti cukup menarik ya si Iya. event lari ini. Berarti mungkin ada medali tersendiri gitu nggak sih buat apa para pelari yang pakai kostum? Biasanya dari promotornya sendiri ada mengadakan best kostum, bahkan best yang mungkin paling rame, paling meriah, biasanya ada kategori tersendiri. Oke, untuk Bu Rida nih, Iya. biasanya tuh kan kalau H-1 itu ada pengambilan respect ya. Betul. Biasanya dapat apa sih? Nah, biasanya nih yang
salah satu yang menarik ketika kita mengikuti event lari ya, biasanya nanti H-2 atau H-1 itu kita diingetin by email atau by WhatsApp ya, untuk ambil respect gitu, ada jamnya juga. Nah, biasanya itu yang dinanti-nanti gitu ya sama pelari. Nah, di dalamnya kita biasa dapat jersey ya buat seragamnya, tapi boleh dipakai, boleh enggak juga, boleh pakai pakaian olahraga yang ternyaman. Bahkan tadi Raffi cerita ya ada yang pakai kostum, itu nggak Iya. apa-apa. Nah, yang paling penting yang digunakan itu adalah nomor atau biasanya kita bilangnya bib ya. Di situ ada nomor, ada namanya, kemudian nanti ada kalau misalkan terjadi sesuatu di situ ada urgent kontaknya, harus hubungi siapa gitu ya. Terus di situ juga ada cek, biasanya kan kita lari kemudian nanti sampai di water station ya ada 2 atau ada 1 gitu, itu di checklist dulu, kemudian nanti sampai finish ya, sebelum kita dikasih medali itu akan di checklist juga gitu ya. Biasanya kalau event lari yang agak-agak bonafit itu nggak pakai checklist, tapi pakainya barcode, di-scan. Heeh. Nah itu jadi dari situ pun kita bisa lihat ya, yang mana nih yang kira-kira panitianya niat nih gitu ya, atau yang, oh ya asal Itu ini aja lah, asal fun run aja gitu. Nah terus, nanti yang ditunggu-tunggu juga ya selain respect, itu adalah medali gitu. Biasanya banyak nih ya, pelari-pelari yang koleksi gitu, koleksi bahkan medali. mau daftar apa, ikut event larinya, Mhm. lihat dulu desain medalinya itu seperti apa, Bagus apa gitu, enggak gitu bagus buat apa enggak, dikoleksi. heeh. Unik-unik sih desainnya. Oke, ngomong-ngomong soal medali ya, kita kepo sedikit nih. Bu Rida kan sudah menjadi pelari selama beberapa event ya di Purwokerto. Itu sudah mengantongi berapa medali nih, Bu Rida? Kalau saya belum begitu banyak gitu ya, mungkin teman-teman yang lain, ada yang lebih dulu ikut ikut lari udah banyak banget gitu ya. Kalau saya di sini baru 5 aja Violis, heeh. Cuma ya apa, itu jadi motivasi juga tuh ya ngumpulin banyak medali gitu. Terus, suka salah paham ya dikira Iya. kalau lagi pakai medali itu, wah menang ya Mbak gitu. Padahal semua finisher pokoknya yang menyelesaikan entah itu lari dalam jarak 5K, 10K, apa 21 itu semuanya dapat ya. Yang penting, kita sampai di finish itu sebelum cut off time. Oke, dan dalam konteks gaya hidup sehat masa kini, apa sih pesan Bu Rida untuk pemirsa yang Mhm, mungkin ingin memulai olahraga tapi masih ragu nih, langkah iya. pertama yang bisa mereka ambil tuh kira-kira apa? Pesannya ya, kalau, lari ini kan lagi apa ya, fenomena yang baru dan apa, lagi hits gitu ya untuk diikuti. Bagi teman-teman yang misalkan mau lari gitu, nggak apa-apa lari aja gitu ya, jangan takut untuk dibilang, "Wah FOMO nih," gitu ya, "Wah ikut-ikutan nih," gitu. Nggak apa-apa gitu ya, dari kegiatan itu juga ya ada manfaat untuk badan kita sendiri gitu ya. Lagian juga yang diikuti ini kan kegiatan yang positif gitu. Jadi nggak apa-apa, lari, lari aja gitu. Jangan tunggu nanti-nanti gitu ya. Langsung nggak apa-apa, lari aja gitu. Dan nggak hanya olahraga lari aja, olahraga apapun itu gitu ya. Seminggu sekali kan pasti kita butuh ya untuk olahraga. Jadi treatment khususnya Ya, ini harus rutin ya? harus rutin seminggu sekali. Paling enggak gitu ya di tengah-tengah kesibukan. Kalau ada yang bisa tiap hari, ya nggak apa-apa ya. Tiap hari juga. Iya. Tiap pagi olahraga juga oke kok gitu. Tapi kalau misalkan waktunya terbatas ya minimal lah ya seminggu sekali. Ini kayaknya sangat memotivasi Iya. sekali pemirsa ya. Oke, kita kembali ke Mas Raffi ya. Kalau untuk Mas Raffi sendiri, gimana sih pesan yang bisa Mas Raffi sampaikan untuk pemirsa mungkin yang ingin memulai karir di bidang fotografer olahraga atau event lainnya? Terus bagaimana mereka bisa memanfaatkan kesempatan itu oleh Mas Raffi? Kalau menurut saya sih yang penting kita pede dulu ya, maksudnya coba dulu. Karena kita nggak tahu mana yang bakal jadi dan mana yang bakal jadi uang seperti itu. Jadi selagi di situ ada kesempatan, kita coba. Entah itu nanti di sana kita ketemu senior, ketemu fotografer yang lebih pengalaman. Yang penting kita percaya diri. Yang penting sopan sih sama mereka, nggak merasa paling benar, paling hebat untuk skill seperti itu. Dengan semakin banyaknya event olahraga dan kesadaran akan kesehatan, bagaimana sih Mas Raffi dan Bu Rida melihat tren ini berkembang di masyarakat? Apakah ada harapan tertentu untuk masa depan gaya hidup sehat di Indonesia?
Mungkin dari Ibu Rida dulu? Ya, harapan saya sih tren ini akan terus berlanjut gitu ya, dan diikuti banyak anak-anak muda gitu ya. Jadi ada kegiatan positif yang bisa diikuti gitu ya. Terus nanti ya nggak hanya olahraga lari aja gitu ya, mungkin nanti olahraga yang lain gitu ya. Terus juga dari apa segi fotografi ya juga Betul. bisa mendukung ya. Betul. Jadi Nggak makin cuma banyak. lari tadi apa aja, Raffi? Ponfit, Iya, ada sepak bola juga. sepak bola, zumba, aerobik gitu Zumba ya, ya. betul. Jadi nggak hanya apa lari lah, kita saling mendukung antara foto gitu ya dan olahraga. Kan biasanya orang kalau misalkan lagi berkegiatan gitu ya di foto kan sekarang lebih semangat gitu ya, Betul, Wi, ya. karena ada Iya, fotografernya. betul. Kalau untuk Mas Raffi sendiri harapannya bagaimana nih untuk masa depan gaya hidup sehat di Indonesia? Harapan saya sih tetap berlanjut ya, karena ini kegiatan positif. Seperti kemarin kan pernah ada fenomena yang sepeda itu sempat agak hilang. Terus ini ada tren lagi lari, dan semoga sih tetap berlanjut ya, karena balik lagi kan untuk kesehatan juga. Apalagi karena sekarang ada ekosistem fotografer sport. Jadi mungkin membuat para pelaku lari, pelaku olahraga apapun jadi lebih semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini sih. Ternyata kita sudah berbincang cukup lama ya Mas Raffi dan Bu Rida membahas tentang gaya hidup sehat di masa kini dengan ikut event lari, entah sebagai pelari atau sebagai fotografernya. Terima kasih banyak Mas Raffi dan Bu Makasih. Rida. Sama-sama, Dan Violis. wawasan yang sangat berharga pada pagi hari ini. Semoga lebih banyak orang yang terinspirasi menjalani gaya hidup sehat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Perspektif 360 derajat. Rangkai kehidupan, menyelaraskan gaya.